carilah, kamu akan menemukannya, sia-siakanlah nanti kamu akan kehilangannya. Gitu. Halo Beska. Ya, ketemu lagi sama aku Nana ya, biasanya di live, sekarang di YouTube channel ya, gitu sayang ya. Oke, di sini aku mau mulai podcast part pertama ya. Bebasika mau ngadain podcast. Oke, ya. Podcast ini bertujuan untuk sebagai shelter kalian ya, para kaum big size, sebagai rumah curhat kalian, sebagai inspirasi kalian gitu ya. Nanti kita podcastnya itu nggak cuma perihal yang Oke, balik lagi ya, tujuannya kita buat podcast ini buat rumah kalian, buat tempat curhat kalian Beb ya. Jadi nanti kalian nonton podcast ini tuh menjadi ada inspirasi gitu, oke? Oke, ya, narasumber pertama kita itu followers kita juga guys ya, followers yang udah berapa tahun ya yang kita bebasin? Ya 2002 awal sih sebenarnya. 2002 udah lama banget ya Beska ya. Jadi aku kenalin ya, ada Ciwel di sini. Gitu ya, Ciwel ini udah followers dari tahun 2002 awal. Iya. 2002 awal. Itu udah lama banget. Jadi Cici bisa memperkenalkan diri. Oke, halo Beska, aku Cimel. Sebenarnya namanya Imelda, tapi sering kalau akrab tuh belakangnya Cimel. Nah, aku sebenarnya adalah seorang ibu yang juga working mom yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Gitu. Ini Cimel udah bekerja berapa tahun? Kalau di kantor yang ini tahun 2023 ini masuk ke tahun ke-10. Sebelumnya itu saya 1 tahun di sekretariat kurikulum di kementerian gitu. Okay. Bisa diceritain Cici perjalanan karirnya? Singkat aja. Singkat ya. Jadi sebenarnya awal mula karir itu khususnya sih bekerja ya, bukan karir ya. Kalau bekerja itu saya tuh pertama tuh ada jadi trainer dulu untuk khusus anak-anak, pelatihan untuk anak-anak. Kemudian kita juga ada konsultasi juga dengan orang tua. Jadi bagaimana hubungan anak dan orang tua. Nah, kita menjadi konsultan untuk bagaimana sih anak itu bisa optimal belajar, terus gaya belajar seperti apa, terus gaya komunikasi anak seperti apa. Nah, itu awal mulanya. Kemudian kuliah, setelah selesai kuliah, skripsi wisuda, langsung diajak untuk gabung di kementerian. 1 tahun aja, 1 tahun aja, kemudian diajak lagi masuk ke perusahaan swasta ini dan alhamdulillah happy banget sampai 10 tahun. Keren banget ya Beska. Gitu. Pas memulai karir gitu ada kendala nggak Cici saat bekerja? Kalau kendala tentu ada. Kenapa? Karena kan kita masuk lingkungan baru. Tentu kan kita juga masih observe nih. Gaya birokrasi di organisasi itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, gaya komunikasi antara atasan dengan bawah seperti apa, kita sebagai karyawan dengan karyawan seperti apa, itu sih sebenarnya lebih ke adaptasi sebenarnya, gitu. Ini kan Cici woman karir iya, ibu juga iya gitu ya. Jadi gimana nih cara membagi waktu Cici gitu? Kan pasti sibuk banget. Ibu itu paling sibuk. Iya. Ibu tuh paling sibuk sedunia. Bapak-bapak nggak terima tuh. Kalau bagi waktu sebenarnya nggak cuman ibu berkarir juga yang kayaknya punya waktunya, kalau bisa ditambah. Sebenarnya yang single juga kayaknya butuh tambahan waktu nih. Cuma kalau sebagai ibu kan mungkin tanggung jawabnya lebih besar karena kan kita udah ada titipan anak yang harus kita nggak cuma besarkan tapi juga kita didik gitu kan. Jadi kalau saya kebetulan kan memang support sistemnya ada apoh akung ya, kakek nenek. Jadi mama papa saya yang bantu keseharian jaga anak saya. Jadi saya pagi
berangkat kerja, anak saya berangkat sekolah. Oh, iya. Jadi sama-sama kegiatan Nanti gitu. pulang malam itu kita diusahakan banget tuh kita dinner bareng, terus kemudian kita akan ada pillow talk. Iya. Nah, kalau sekarang karena anaknya udah mulai besar ya, kita mulai entah kita journaling bareng atau kita reading, baca buku bareng. Yang penting sih harus diusahakan tuh kita ada komunikasi. Misalnya ada satu sesi sama anak itu untuk yang ngobrol how's your day. Jadi kita sama-sama tahu, oh mama tuh di kantor ngapain sih? Kamu tuh di sekolah ngapain sih? Misalnya ada kendala apa? Oh misalnya iya, karena itu anak saya tuh memang agak bongsor ya, jadi dia sempat merasa insecure juga sebenarnya karena lebih tinggi dari teman yang lain. Nah, dia sempat merasa itu. Saya juga bilang di kantor mama juga sama, mama tuh lebih terlihat lebih lebar daripada teman-teman mama. Tapi kalau mama happy ya is okay, jadi nggak perlu ngerasa kecil hati atau gimana gitu. Contoh yang kadang hal-hal yang nggak berkaitan sama teknis sekolah, tapi yang diceritakan seperti itu. Terus biasanya kalau weekend, kalau saya nggak kerja ya, nggak ada business trip atau nggak ada event, itu biasanya kita refreshing bareng, entah ke mall atau nonton bareng, atau cuma sekedar review. Jadi kebetulan anak saya tuh suka main game, jadi saya suka bikinin games apa aja lah, pokoknya yang murah meriah dan harus terampil, itu intinya. Jadi membagi waktunya begitu. Jadi selama ada waktu, kalau bisa sih utamakan keluarga dulu ya. Gitu. Jadi nggak ada ini ya untuk karir sama sebagai seorang ibu gitu ya. Kalau karir itu kan karena gini ya, kita kan seperti juggling bola kristal ya. Jadi yang satu nih karir ini butuh karena kan kita memasukkan finansial utama. Karena kan ya masa keluarga kan saya masih menopang keluarga kan, apa aku dan karena ya. Nah, satu lagi nih keluarga ini kan butuh ketersediaan kita secara fisik, secara emosional yang baik, dan cinta kasih gitu. Ini juga perlu nih karir. Jadi ya kadang nih suka berbenturan. Cuman ya namanya manusia, ya udah kita pasrah aja ya. Usahakan yang terbaik, selama bisa kita urus keluarga, kita urus keluarga. Selama kita masih bisa ngejar karir, kita kejar karir. Karena kan sebagai perempuan nih, kita kan nggak cuma punya basic need kayak makan, tidur, yang lainnya gitu. Tapi kan kita juga punya namanya tuh kalau di Maslow itu namanya aktualisasi diri. Jadi perempuan itu ada kebutuhan untuk, wah ini loh gue gitu. Gue tuh punya loh cita-cita, gue tuh punya image yang gue pengen capai ya, gitu. Oke. Cici kan udah 10 tahun ya di perusahaan itu. Ada nggak tips langgeng nih di perusahaan? Biasanya kan kalau di luar sana tuh kayak yang cuma setahun kerja gitu. Terus 10 tahun tuh panjang banget perjalanannya. Gak berasa sih itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya saya tidak menyudutkan teman-teman yang mungkin lebih suka bereksplor dengan berbagai macam karir gitu. Tapi kebetulan ini yang terjadi di saya itu 10 tahun itu memang tidak berasa banget. Tentu rasa yang kerasa itu adalah ukuran celana. Kalau dulu waktu 2013 saya masuk itu masih pakai L, sekarang udah nggak tahu ukuran berapa. Sebenarnya bukan tips ya. 10 tahun itu kan juga saya kan mulainya dari fungsi yang administratif, pokoknya yang ngurusin travel lah, pokoknya bos punya kebutuhan apa kita bantu urusin. Sampai sekarang kita urus event sendiri, bikin project video sendiri itu. Nah itu ada perkembangan ya, kuncinya adalah kita tuh jangan mau berhenti belajar sama adaptasi. Itu aja. Karena kayak dulu kan belum ada IG. Belum ada TikTok. Sekarang udah ada. Jadi kesempatan tuh semakin banyak. Jadi kalau kesempatan itu kita nggak mau belajar, wah, lost bye-bye deh. Ya benar ya guys ya. Jadi adaptasi dan harus belajar gitu. Yes. Selanjutnya, nih ya, Cici di kantor sebagai apa nih? Saya sebagai kuliah. Jadi kalau saya jabatannya itu kalau di kantor tuh business to business atau B2B, marketing communication team. Gitu. Ayo coba ngapain?
Kayak gitu. Jadi kalau pasti ketemu orang banyak ya. yes, pasti karena gini, kalau di B2B itu kan bisnis to bisnis itu kan kita ketemu klien yang kadang tuh levelnya manajerial, bahkan kalau kita bikin event bahkan harus ketemu sama yang C-level, yang director atau owner dari sebuah perusahaan. Itu yang challenging sebenarnya, gitu kan. Karena kan kita kadang nih event loading sampai jam 2 atau jam 3 pagi, tapi pagi itu harus stunning. Coba itu gimana caranya? Nah, itu ya ada tipsnya juga sebenarnya. Ada tipsnya juga. Ada triknya juga sebenarnya. Bisa diceritain dikit gitu, di spill gitu mungkin ya. Lebih ini ya, gimana kita mengenali badan kita. Kalau misalnya badan kita udah mulai capek, ya kasihlah nutrisi. Kalau bisa tidur, belajar, coba kita harus udah mulai belajar namanya power nap. Oh iya, itu susah banget sih. Susah. Jadi kita usahakan tidur ya cuman yang 10-15 menit yang benar-benar berkualitas, nanti nanti pas bangun tuh badan seger, ya, pikiran seger. Gitu. Tapi memang ya itu nggak mudah sih. Cuman ya itu karena kepepet aja kadang jadi bisa. Jadi harus benar-benar. Terus harus siap juga karena perempuan itu kan memang kadang ada beberapa kelompok tuh mengkategorikan perempuan itu adalah makhluk bukan dekoratif ya, maksudnya memang dilahirkan untuk terlihat cantik gitu kan. Jadi gimana caranya kita kelihatan menarik, kelihatan cantik, apalagi kalau kita mau ketemu tamu. Nah selain make up juga kita tuh harus pinter-pinter cari busana, pakaian, gitu. Berarti gimana nih Cici, tips untuk pede lah gitu di depan kolega-kolega selain itu? Kalau pede di depan kolega, sebenarnya pernah juga ya, aku pernah punya case juga. Jadi dulu tuh setelah melahirkan kan memang perubahan fisik berubah banget. Ditambah lagi aku pernah kena COVID Delta, itu kan vitamin masuk terus tuh. Iya. Makan enak dong. Iya, enak. Jadi begini. Iya. Jadi begini. Jadi sempat ada titik di mana memang kalau di lingkungan kerja kantor saya sih nggak tidak ada bullying, tidak ada, maksudnya ya kita diterima sebagai apa adanya. Cuma kadang kan suka ada aja omongan kepleset, bercanda, kasur minggir. Nah, itu kan kadang kita mau anggap bercanda tapi kok sakit gitu ya. Nah jadi tapi sebenarnya orangnya itu sih udah minta maaf karena dia tahu bercandanya terlalu kelewatan apa gimana gitu kan. Nah ini juga nih aku mau ngomongin ini karena jangan pernah ngomong orang gemuk tuh baperan ya. Enggak, kita nggak baperan, kita laparan. Kita laparan. Bener sih. Nah, balik lagi ke gimana sih bisa pede. Percaya diri itu kan sebenarnya kan datang dari dalam diri kita ya. Kalau kita merasa, kadang gini, ada trik namanya kita suka mirror talk. Jadi ngomong sama kaca. Oh, iya. Bukan orang yang gangguan jiwa sih, bukan ya. Jadi ini adalah salah satu cara kita gimana ngomong sama diri sendiri. Kamu tuh siapa? Kamu tuh maunya apa? Kamu tuh merasa cantik ketika apa? Jadi harus kenalin diri dulu gimana, terus kita harus yang kedua adalah kita memantaskan diri. Jadi ketika kita lagi bisa berkaca, oh kayaknya aku pantasnya begini deh, misalnya nih contoh yang gampang. Oh aku kalau foto angle-nya bagusnya sebelah sini atau nggak sebelah sini. Itu yang paling simple. Yang kedua, misalnya kayaknya aku tuh lebih cocok pakai rok daripada pakai celana. Atau kan kayaknya aku kalau pakai dress nih, kayaknya aku cocoknya pakai dressnya yang leher Sabrina deh daripada yang mana. Itu tipsnya. Sama satu lagi intinya kita harus jaga kesehatan. Jadi kadang kan orang-orang seperti kita ini kadang suka dibilang terlalu penyayang sama makanan. Jadi kadang kalau ada makan bareng, kalau nggak habis tuh kita sayang, kita habisin. Sebenarnya tuh itu adalah habit-habit yang perlu kita kurangi. Kenapa? Karena big size boleh, tapi sehat juga harus. Gitu. Kalau cantik sih kita udah alami ya, kita cantik. Semua percaya diri.
Itu sebenarnya sama. Yang terakhir itu tips PD itu adalah bekali jangan hanya fisik tapi juga otak. Jadi harus banyak belajar, baca buku, nggak harus buku ini fisik ya, e-book, kemudian baca-baca literatur-literatur, pokoknya apapun yang menarik perhatian kamu, topik apapun kamu gali lebih dalam. Nonton YouTube, nonton apa yang sekiranya bisa mengenrich skill kita atau pengetahuan kita, karena perempuan itu harus wajib pinter. Iya. Gitu. Perempuan itu harus wajib pinter ya guys ya. Oke, next. Cici ada nggak sih penyesalan hidup di masa lampau gitu? Penyesalan hidup ya. Gitu. Harusnya aku nggak gini gitu. Iya ya. Jadi baru kepikiran nih gitu. Karena sebenarnya sudah berdamai dengan diri sendiri gitu. Tapi kalau diingat-ingat penyesalan di masa muda adalah aku tidak melanjutkan S2 itu sebenarnya. Gitu. Karena gini ya, kalau secara fisik sih ya aku cenderung sebenarnya sih agak masa bodoh dengan orang ngomong apa gitu kan. Cuma kadang memang orang-orang terdekat selalu bilang, diet, kurusin badan nanti apa sakit apa segala macam gitu kan. Nah itu sebenarnya tuh selalu terngiang. Tapi kadang juga masuk otak, wah kayaknya emang harus diet. Tapi masa sih perempuan tuh harus kurus? Enggak dong. Yeah. Jadi aku mensubstitute itu dengan perempuan tuh harus memantaskan diri dan juga harus pintar sebenarnya. Nah penyelesaian aku tidak melanjutkan S2 sebenarnya itu. Berarti pendidikan itu penting ya? Sama satu lagi, ini yang penting awal mula kenapa aku akhirnya berubah wujud adalah karena aku dulu waktu ngekos, aku tiap malam makan mie instan. Oke. Itu kalau secara fisik itu yang penyesalan aku sebenarnya. Tapi ya udah terjadilah. Kalau nggak begini kan nggak ketemu kamu, nggak ketemu Bebasika, nggak ketemu Beska. Berarti cewek itu pendidikan juga nomor 1 ya, jangan ditinggalkan. Karena kan perempuan itu terserah ya, mungkin nanti ada yang masuk sekte child free atau dengan anak, tapi kan perempuan itu kan diproyeksikan nanti akan terlahir lagi menjadi seorang ibu. Sementara ibu itu bukan harus pintar secara akademik sih sebenarnya. Jadi kayak pintar melihat situasi, pintar ya itu lagi memantaskan dirinya, kemudian bagaimana dia bisa dealing dengan keadaan, gimana dia bisa survive, itu kan perlu bekal gitu. Begitu ya guys ya, itu tips and trick-nya gitu. Ini kalau based on pengalaman aku aja. Yang baik ditiru, yang nggak baik dikoreksi aja. Terakhir ya Cici ya, pesan untuk wanita muda di luar sana dalam memperjuangkan karir atau yang lagi meniti karir nih. Oke, kalau sekarang kan karir dan pekerjaan itu kan banyak macamnya ya. Bahkan mostly banyak yang online gitu kan. Banyak bertatap muka ya, bertatap layar sebenarnya. Jadi dituntut kan memang you have to be perfect. Karena kan ya kamu itu adalah brandingnya kamu mau dinilai seperti apa. Intinya adalah yang lagi berkarir adalah make sure yang kamu ambil itu adalah sesuai dengan passion kamu. Kalaupun terpaksa nih karena finansial harus bekerja, ya bekerja aja dulu. Tergantung misalnya tujuan utamanya apa, ekonomi. Ya bekerja dulu sambil pengalaman. Karena aku percaya pekerjaan apapun itu akan memberikan pengalaman dan pembelajaran hidup yang bagus. Misal nih kita jadi misalnya kasir itu kan kita berhadapan dengan orang. Kita nggak tahu nih pembeli kita nih lagi bad mood kah atau lagi good mood kah gitu kan. Sebenarnya kita tetap senyum, harus melayani. Itu kan banyak banget yang bisa dipelajarin. Gitu kan. Intinya apapun pekerjaannya, kalau kamu merasa ini bisa membawa kebaikan, kamu lanjutkan. Kalau misalnya sekiranya kayak bukan passion aku, ya sambil cari aja. Siapa tahu kan nanti sambil dicari, nanti dapet. Intinya kalau misalnya carilah, kamu akan menemukannya, sia-siakanlah nanti kamu akan kehilangannya. Gitu. Oke. Gitu ya Beska ya.
ngobrolnya sama Ci Imel tentang inspirational karirnya gitu. Nanti bakal ada lagi banyak narasumber yang lain gitu ya. Tonton terus YouTube channel kita ya. Dan follow platform-platform yang lain. Ada di sini. Nanti Mas editor ya diedit Instagram, TikTok, Shopee. Check out sekarang. Oh ya, kalau kalian ada cerita-cerita mungkin ya, cerita-cerita atau apa kisah inspirasional gitu seputar camping size gitu, bisa langsung email kita atau DM kita di semua platform ya, kita terbuka untuk kalian semua. Gitu ya Beska ya. Sekian dari aku. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Bebas Sikap Part 2. Bye. See you Beska. Terkece terus.